Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini rezekinya lancar. Inilah tempat kerja saya. Di sini sudah ada beberapa garapan yang kita akan kerjakan. Ya, handphonenya hancur-hancur. Sebenarnya saya langsung mengerjakan beberapa handphone ini. Namun di sini ada beberapa handphone yang LCD-nya bagus, tapi tidak keluar tampilan, dan saya memutuskan akan mengerjakan ini setelah saya akan memberikan tutorial pada teman-teman mengenai LCD ya. Jadi setelah ada garapan seperti ini, oh iya, saya akan berbagi kepada teman-teman tentang kasus handphone yang saya dapatkan hari ini. Sebenarnya kasus ini sudah beberapa kali saya dapatkan, namun belum sempat untuk membuat tutorial pada teman-teman, yaitu masalah backlight atau juga masalah display pada LCD. Tapi saya yakin ya, untuk teman-teman semuanya pasti sudah sering gonta-ganti cabut pasang LCD. Dari 100% handphone yang kita servis, 75% itu adalah ganti LCD. Pasti akan ganti LCD. Dan teman-teman sudah pasti sering mengerjakan pergantian LCD, karena saya yakin semuanya pasti bisa, walaupun pemula atau teknisi pemula, itu akan semuanya bisa mengerjakan atau mengganti LCD handphone apapun, karena teman-teman sudah mengerti dan sudah memahami, oh ganti LCD seperti ini, bongkar LCD, diangkat pelan-pelan, lalu ganti dengan yang baru, posisi di lem, direkatkan, sudah selesai, 15 menit selesai. Dengan catatan mesinnya normal dan hanya bermasalah LCD-nya, kita rekatkan, selesai. Ya. Karena teman-teman mengerti step by stepnya seperti apa. Namun, bagaimana jika sudah kita belikan LCD, handphonenya tidak mau, handphonenya hidup, displaynya tidak muncul. Ya, kita ganti lagi LCD yang lain, sama saja. Atau lampunya menyala, lampu LED-nya menyala, displaynya tidak muncul. Ada juga yang biasa displaynya muncul tapi tidak kelihatan lampunya, ya. Kita senter gini, baru kelihatan. Mungkin teman-teman sering mendapatkan seperti itu. Ganti lagi ya, sampai kapan selesainya? Dan ingat ya, untuk teman-teman, hargailah pengetahuan sekecil apapun itu. Bukan cuma teman-teman, saya juga mencatat. Di sini ada buku catatan saya. Jika ada yang penting saya tulis. Oh, saya mendapatkan handphone ini, kerusakan ini, saya tulis bagian ini. Oke, mengerti. Jadi suatu saat dapat, boleh dilihat lagi. Di sini juga saya mempunyai beberapa harddisk untuk penyimpanan skema, penyimpanan software, untuk penjagaan jika perangkat komputer saya bermasalah. Setelah di flash kembali, data-data saya tidak akan hilang. Oke, kembali ke pokok permasalahan. Bagaimana jika LCD ini sudah kita ganti, tetap saja bermasalah? Ada yang backlightnya hidup tapi tampilannya tidak keluar, ada tampilannya keluar tapi backlightnya nggak bisa hidup. Yang lebih parah lagi, biasanya teman-teman terpatok pada satu merek, ya. Oh, handphone Samsung tipe ini, bang. Gimana kalau tipe ini LCD-nya gini-gini? Jika belajar seperti ini, kita buang terlebih dahulu tentang merek. Karena pada dasarnya semua kinerja handphone itu sama, cuma letak komponennya yang berbeda-beda. Jika hanya untuk jalurnya pasti sama, fungsi jalurnya pasti sama. Di LCD handphone yang satu membutuhkan tegangan, pasti handphone yang lain juga membutuhkan tegangan. Jadi kita kesampingkan dulu mengenai merek. Kita mengerti dulu struktur cara kerja dari LCD. Ayo kita ke skema. Oke, di sini kita sudah mempunyai sebuah skema dari jalur LCD. Ini adalah konektor LCD. Yang pertama-tama, jika teman-teman mendapatkan kerusakan LCD, entah itu backlight atau display, kita harus memahami terlebih dahulu. Oh, LCD yang saya kerjakan ini lampunya tidak menyala atau lampu LED-nya tidak menyala. Ingat, di setiap konektor LCD
selalu mempunyai tegangan. Untuk tegangan di display LCD sendiri, ada 2 tegangan yang penting. Inilah rumus yang kita pegang. Ingat, catat ya teman-teman, rumus sebuah konektor LCD adalah mempunyai tegangan 2,8 dan 1,8. Jika kedua tegangan ini tidak ada, otomatis LCD tidak akan bekerja dengan sempurna. Di sini sudah ada pin 1, 2, 3 sampai dengan 25 untuk jalur sebelah kiri. Di sebelah kanan dari 2, 4 ini sampai 27 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, dia berurut ya. 1, 2, 3, 4. Kita pahami dulu jalurnya ini. Oh, 1 di sini. Biasanya kan dia lurus ke bawah. Ini ke samping, zigzag. 1, 2, 3 sampai dengan 27. Setelah kita pahami kerusakan LCD yang kita servis, contohnya LCD no backlight atau LED-nya yang mati. LED-nya yang mati kita ganti LCD yang baru. Pasti teman-teman 100% akan mengetes LCD yang baru. Setelah ganti LCD yang baru, sama saja. Kenapa LED-nya tidak menyala? Padahal sudah membeli LCD yang baru. Otomatis LCD yang baru belum bisa terpakai. Nah, saya sarankan jika teman-teman pernah mengganti, mungkin pasti ya, saya pastikan teman-teman sering mengganti kerusakan seperti ini. Biasanya ada LCD yang gelap, ganti langsung bagus. Yang LED-nya tidak menyala, displaynya masih ada, ya disimpan, jangan dibuang. Itu suatu saat bisa kita gunakan jika kita mendapatkan kasus dengan handphone yang sama. Bisa kita tes. Contohnya handphonenya no display. Daripada kita harus mencari LCD baru, kita gunakan LCD lama yang masih ada displaynya. Oh iya, displaynya memang tidak muncul. Begitu juga jika teman-teman mengganti LCD yang retak tapi displaynya tapi LCD-nya masih hidup, jangan dibuang, disimpan. Gunanya untuk apa? Untuk suatu saat kita dapatkan hal seperti itu yang serupa, kita tes untuk mengetes LED LCD-nya agar supaya kita tidak repot-repot. Biasa kan ada yang malas ngukur, mendingan kita tes aja dulu sama LCD yang lain, pasti juga jadi. Ya kalau jadi. Kalau tidak jadi, ujung-ujungnya nombok. Kita sudah beli LCD-nya nganggur, handphonenya tidak selesai. Jadi jika ada yang teman-teman ganti backlightnya masih bagus, yang hanya pecah LCD-nya disimpan. Gunanya untuk pengetesan. Jika ada servisan yang kita dapat LCD-nya gelap, kita tes dengan LCD bekas yang LED-nya masih bagus. Oh, alhamdulillah, berarti LED-nya bagus, ini menyala. Langsung kita belikan LCD baru, pasti langsung selesai. Jika kita tes menggunakan LCD yang pernah kita simpan LED-nya bagus dan posisi yang kita servis tetap tidak menyala backlightnya, pertama-tama kita lakukan harus mengukur tegangan Vrec L8 1,8 volt. Jadi kita pahami, Vrec ini masuk melalui resistor ke pin 1 dan Vrec L15 2,8 masuk ke pin 25 melalui resistor R ini. Dan ingat, pada umumnya semua skema pada handphone LED LCD atau display LCD atau display LCD itu sama saja. Jangan kita berpatokan, oh saya mengerjakan handphone merek ini, handphone merek ini, handphone merek ini. Pada dasarnya semua cara kerjanya, struktur cara kerjanya itu sama saja. Jadi kita kesampingkan dulu ya. Kita kesampingkan dulu merek-merek handphone. Kita fokus pada struktur cara kerjanya. Pengukuran tegangan ini kita lakukan apabila handphone yang kita kerjakan displaynya keluar tapi LED-nya tidak hidup. Kita lakukan
pengukuran pada tegangan ini. Di sini ada masuk tegangan juga, ya, di 24. Kita lakukan ini. Kita ukur ground, kita cari ground. Nah, apakah dia tembus ke ground? Biasanya kan putus. Kita ukur. Untuk eksekusi kasus no backlight. Karena Vref ini, dari mana asal Vref L8 ini dan 2P8 ini? Sebenarnya tegangan ini, jika tegangan di sini teman-teman ukur di kaki R11 ini, di kaki sebuah komponen, contohnya ya, mungkin nilai komponennya beda ke di skema lain. Jika teman-teman ukur, oh, tegangan di sini tidak ada, pasti teman-teman di mana letak R, di mana letak Vref L8 ini? Tegangan ini jika hilang berarti jalurnya putus. Kenapa saya katakan demikian? Jika Vref ini hilang, otomatis ada jalur yang putus atau jalur IC dari tegangan yang putus. Teman-teman harus ukur. Jika teman-teman pusing, silakan teman-teman mengukur ke output IC power. Karena apa? Pasti tegangan ini ada pada IC power. Karena saat kita hidupkan, handphone hidup, menandakan CPU-nya bekerja. Pasti ada tegangan ini. Tegangan ini diambil dari input CPU. Gunanya untuk menghidupkan CPU. Ya. Jadi jika handphone bergetar berarti CPU-nya bekerja. Tidak ada tegangan di sini. Kerusakannya hanya no backlight. Tidak ada tegangan, pusing-pusing, susah-susah. Ambil tegangan dari sana. Gunakan skema Vref L18 L81P8 asalnya dari mana? Pasti asalnya dari sana. Dari CPU. Karena gunanya juga menghidupkan CPU. Tidak mungkin handphone mati total kita langsung eksekusi layarnya. Tidak mungkin. Kita eksekusi layar kecuali handphonenya normal, hanya bermasalah pada layar. Jadi jika tegangan ini tidak ada di sini, baik 1,8 maupun 2,8, silahkan ambil di tempat lain, jumper saja ke sini. Tidak masalah. Ya. No problem. Tegangan ini juga terdapat pada konektor SIM card. Jika teman-teman mengukur tegangan di SIM card, tidak ada tegangan 1,8, teman-teman pasti pusing mengambil tegangan ini dari mana. Cek langsung ke konektor LCD, ambil tegangan dari situ, karena tegangannya pada dasarnya sama saja. Kita jumper ke SIM card, pasti 100% jos, dengan catatan semua komponen-komponen yang berhubungan ke negatif tidak ada yang konslet. Pelajari penyebabnya hilang apa. Jika semuanya fix, jalur yang putus, lakukan penjamperan. Jangan sudah teman-teman tahu, contohnya di konektor SIM card itu konslet sampai hilang tegangan, teman-teman ambil lagi tegangan dari sini 1,8, otomatis ya hilang KB. Otomatis penyakit di sana ya tembus ke sini, jadi penyakitnya nambah. Jadi pastikan terlebih dahulu. Itu mengenai tegangan ini, ya. Jadi jika tegangan ini hilang, bisa teman-teman ambil langsung dari input IC CPU. Karena tegangan ini juga menghidupkan IC CPU. Oke, itu untuk kasus no backlight. Bagaimana jika kasus LED-nya menyala tapi blank, warna putih? Itu lain lagi. Di sini ada beberapa pin. Jika teman-teman ukur semua ini, otomatis teman-teman stres. Kita pahami, oh, LED-nya hidup, berarti tegangannya ada. Ya, oke, ada. Ada beberapa pin yang harus kita abaikan. Yang pertama, ground, abaikan, tidak usah diukur. Yang kedua, NC. Mana NC di sini, ya? NC itu apa? No connector. Selanjutnya yang kita fokuskan adalah pada FL800 yang dari IC CPU. Yang mana itu FL800? Jika di fisik handphone,
Mungkin teman-teman sering mendapatkan komponen seperti ini ya. Saya yakin teman-teman sering mendapatkan komponen seperti ini ya. Biasanya komponen seperti ini berada pada posisi berdekatan dengan konektor LCD. Coba kita perbesar. Ya. Komponen seperti ini. Komponen ini adalah pengantar data ke LCD. Sering sekali kita temukan komponen ini bermasalah jika LCD-nya blank. LCD-nya blank pun sebelum mengukur ini kita tes terlebih dahulu dengan LCD yang lain. Makanya saya katakan tadi, jika ada LCD yang kita ganti, kadang layar sentuhnya bermasalah atau layar sentuhnya pecah, masih ada display, jangan dibuang. Kita simpan untuk mengetes. Oh, kita dapat kasus LCD-nya blank. Kita tes dengan yang kita siapkan, yang pernah kita ganti LCD, displaynya bagus. Oh, LCD-nya juga bermasalah, displaynya juga tidak keluar. Berarti walaupun kita ganti baru, pasti saja hasilnya akan sama. Otomatis jika kita tidak mengerti struktur cara kerjanya, ya wes, kita cancel mesinnya. Jangan dulu. Ya. Kita ukur di sini. Pasti ada komponen yang seperti ini. Selalu saja bermasalah. Ini yang bermasalah, komponen. Cara ukurnya pun berbeda. Kita tidak menggunakan bus atau bib. Di sini kita akan membutuhkan yang namanya pengukuran hambatan. Kita lihat lagi ke komponen lain, pasti ada komponen serupa seperti itu. Ini juga display konektor. Kita lihat. Ya, dia selalu ada. Dia selalu ada. Harus kita ukur. Ya, bagaimana cara ukurnya? Sekarang saya perlihatkan kepada teman-teman, karena dari kemarin sudah saya janjikan akan memberikan tutorial bagaimana cara mengukur hambatan. Oke, kita akan mengukur hambatan menggunakan avometer manual, ya, multitester manual. Sebelum kita melakukan pengukuran hambatan, kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kita atur. Contoh, ini akan kita atur, kita konsletkan seperti ini, lalu kita atur, kita mentokkan ke 1 aja. Ya, kita mentokkan ke 1 seperti itu. Agar supaya kita mengetahui jika hambatannya loss, dia mentok ke 1 berarti hambatannya tidak ada. Nilai hambatannya tidak ada karena kita menggunakan multitester analog. Oke, sekarang kita ukur. Perlu teman-teman ketahui, komponen ini selalu saja nilai hambatannya sama. Kenapa saya katakan sama? Karena ini semua berasal dari CPU. Jika nilai satu hambatannya 300, berarti ini harus 300 semua. Jika ada yang kurang, entah itu 200, berarti itu yang bermasalah. Dengan catatan, kita harus mengukur terlebih dahulu. Bagaimana cara pengukurannya? Cara pengukurannya adalah pin positif kita letakkan ke negatif, ya, seperti ini ya. Lalu kita ukur. Negatifnya kita ukur. Kita ukur ya. Nilai hambatannya ada. Coba jangan sampai konslet, harus hati-hati. Jika nilai hambatannya ada seperti ini, berarti dia bekerja. Dia tersambung ke komponen lain. Tidak putus maksudnya. Kita ukur seperti ini. Ini hambatan. Ya, ini hambatan, mengukur hambatan. Jika dia tidak bergerak, contohnya seperti ini. Kita ukur komponen ini, kapasitor. Ya, kita ukur kapasitor ini. Kapasitor ini tanda tanya. Tanda tanyanya kenapa? Dia tidak connect ke komponen lain, pasti jalurnya putus. Coba lihat, kapasitor ini tidak bergerak sama sekali. Ya, kapasitor ini tidak bergerak. Ini menandakan jalurnya putus karena tidak ada
nilai, karena tidak ada nilai hambatan sedikit pun. Jika kita ke sebelahnya pasti negatif. Nah, kenapa negatif? Karena sudah kita atur tadi. Berarti kalau dia mentok seperti itu, berarti menandakan jalurnya ke negatif, karena sama. Jika kita satukan seperti ini sama. Sama halnya pengukuran hambatan. Contohnya, saya kasih contoh lagi. Mungkin sana teman-teman belum terlalu mengerti. Saya berikan contoh lagi. Kapasitor ini, bagaimana kita mengetahui kapasitor ini nyambung ke IC atau tidak? Tidak mungkin kita angkat IC-nya lalu kita ukur di bawah, tidak mungkin. Cukup kita melakukan pengukuran seperti ini. Berarti ini negatifnya karena full. Perhatikan meter, lalu kita ukur ke sebelahnya. Ada nilai hambatan. Berarti komponen ini bagus dan connect ke jalur ini. Jika dia tidak bergerak seperti tadi, yang komponen ini, ya, karena kan sudah kita tahu sebelahnya negatif, sebelahnya itu positif, dia tidak ada hambatan, berarti komponennya jalurnya putus. Itu wajib kita curigai. Jika ini komponen ini pasti dia connect ke CPU, ya, karena ada hambatan, sebelahnya negatif. Ini tersambung tidak dengan komponen yang lain. Kita ukur lagi, ada nilai hambatan. Ini kita menggunakan multitester analog. Jika lebih bagus lagi, kita menggunakan multitester digital, nilai dari hambatannya akan tertera di situ, ya. Dia akan tertera 0,3040 atau 0,3 sekian-sekian. Jika kita satukan seperti ini, kita mengukur menggunakan multitester digital, dia akan tertera 0,000. Berarti tersambung. Antara itu jalur positif sesama positif, entah itu jalur negatif sesama negatif. Ini untuk pengukuran hambatan. Salah satu contohnya lagi, agar supaya teman-teman bisa mengerti, ya. Saya tidak akan bosan-bosan ini. Teman sendiri yang bosan, kalau saya tidak akan bosan. Sama saja kita ukur jalur dari speaker. Contohnya, kok speakernya tidak bunyi? Ada apa? Mungkin teman-teman pernah mendapat satu masalah, speaker handphone tidak berfungsi, padahal setelah kita ukur speakernya itu bagus. Tapi kenapa dia tidak berfungsi? Buzzernya contohnya, ya, speaker kecilnya. Kita untuk mengetahui jalur ini fungsi atau tidak atau putus, teman-teman naikkan satu dari kali 1 ke kali 10, ya. Teman-teman naikkan, kita ukur hambatannya untuk speaker, kita naikkan. Kali 10 kita naikkan, lalu kita ukur. Kita letakkan berbarengan ke semua konektor speaker. Nah, jika jarumnya bergerak, menandakan jalur itu baik-baik saja. Baik-baik saja dalam arti tidak ada jalur yang putus, baik-baik saja, ya. Berarti bisa speakernya yang bermasalah atau buzzernya yang bermasalah. Kita tes lagi ke komponen yang lain, pasti seperti itu juga. Ini speaker, ya. Kita tidak mengetahui ini bekerja atau tidak, ya kita simpan aja di sini. Pasti dia ada nilai hambatannya. Nilai hambatannya berarti dia masih connect ke IC audio, ya, sama aja. Ini ada nilai hambatannya. Kita kembali lagi ke skema, ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman tadi mengukur nilai hambatan dari FL ini yang berdekatan dengan LCD, di sini nilai hambatannya contohnya 300. Di pin yang lain juga 300. Ada salah satu pin, yaitu pin 8, nilainya 150. Padahal nilai di inputnya 300 sampai ke out 150. Teman-teman tidak usah cabut, langsung jumper saja ke sini. Ini bisa di jumper, ya, karena nilai outputnya sama dengan nilai in. Ini hanya seperti jembatan. In
1 plus sama dengan out 1 plus. Masuk ke mana ini? Dia akan masuk ke sini. Ya, MIPI. Sekian. N sekian. Ini akan masuk. Jika salah satu pinnya tidak connect, itu bisa menyebabkan biasanya display LCD-nya akan berkedip-kedip atau kadang-kadang hilang, kadang-kadang terang, kadang-kadang displaynya kabur. Penyebabnya dari sini. Kerusakan ini juga sering disebabkan karena handphone kena air atau jatuh. Jadi teman-teman harus ukur dulu. Jangan teman-teman cabut semua. Karena di sini ada beberapa ya, biasanya ada 4. Cabut, jumper, kita nggak tahu yang mana yang bermasalah. Sudah habis waktu, habis tenaga, pikiran, kepala botak, urusannya tidak selesai. Jadi kita bekerja pintar. Jika kita ketahui seperti ini, kita ukur. Oh, nilai hambatannya segini sekian. Paling bagus lagi teman-teman menggunakan multitester digital. Lebih bagus dan lebih akurat lagi. Sengaja saya menggunakan analog tadi agar supaya teman-teman yang lain yang belum mempunyai multitester digital bisa menggunakan analog. Karena jika sudah mahir menggunakan analog, otomatis teman-teman akan mahir menggunakan digital. Jadi seperti itu. Jika nilai hambatannya berbeda antara in dan out, jumper aja. 1 ke 8, 2 ke 6, 2 ke 7 dan selanjutnya. Karena ini sama. Oke, sama juga dengan ini. Ini sama semua. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman pemula. Jangan lupa komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Tekan jempol ke atas biar kita sama-sama bahagia, bagikan ke teman-teman yang lain. Share ke teman-teman yang membutuhkan agar supaya kita dapat pahala. Saya membuat video ini, kalian yang bagikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.